Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dalam hati kecil kami yang terdalam, kami seringkali meminta kepadamu, kepada putramu, untuk memberikan tanda kepada kami. Meski kami tidak mengungkapkannya, tapi seringkali dalam hati kami yang terdalam, kami memohonkan tanda supaya kami kau hibur, kau kuatkan dengan tanda itu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tidak terpaku pada tanda-tanda ada atau tidak ada tanda. Tapi kami percaya dan yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita masih sering meminta tanda dari Tuhan. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita alami, kejadian-kejadian, peristiwa yang mungkin membuka mata kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita merana seperti sekarang ini. Terlebih ketika kami sedang menghadapi kesulitan yang berat. Tuhan, itulah yang seringkali kita alami dan kita mohonkan dari Tuhan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini menegur kita. Menegur orang Farisi, menegur orang Yahudi yang meminta tanda. Padahal Yesus mengatakan sudah ada tanda yang besar, yang menakjubkan, mengagumkan, yaitu tanda Nabi Yunus. Kita tahu tanda Nabi Yunus. Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu dimuntahkan sesuatu yang ajaib. Atau juga ratu dari selatan, dari Ethiopia, datang kepada Salomo hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Yang di sini ini lebih daripada Salomo dan lebih daripada Yunus. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh Yesus? Saudara, itulah yang kita lihat dalam batin kita yang terdalam, maka kita bisa mendengar, bisa memahami apa yang diminta oleh Thomas. Kalau aku tidak bisa melihat lubang di tangan dan kaki di lambung, aku tidak percaya. Saudara, hidup beriman kita tumbuh dan berkembang dalam pergulatan antara percaya dan tidak percaya, antara beriman dan tidak beriman, antara keyakinan dan tidak yakin. Dan kita sebagai manusia membutuhkan sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Ya. Dan itulah saudaraku terkasih perjuangan kita. Ya. Pergulatan kita untuk tetap percaya meskipun kita tidak melihat, tidak merasa, tidak mendengarkan dengan panca indera kita. Tapi Tuhan sungguh-sungguh dan kerap kali melakukan mujizat-mujizat yang tidak kita lihat dan kita rasakan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Salah satu cara dan salah satu bentuknya adalah bahwa kita mengenal Allah dalam kitab suci. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar apa yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang keluar berangkat dari Mesir dalam perjalanan dan berkemah di suatu tempat, dan Raja Firaun dan tentaranya mengejar mereka dengan kuda, sekali lagi dengan kuda, dengan kereta mengejar mereka. Ya. Dan bangsa Israel ketakutan dan kecemasan, bagaimana kita akan dibunuh ini semua. Dan mengeluh
mengesah dan berkata kepada Musa, untuk apa kamu mau bawa kami kemana ini? Lebih baik kami pulang. Kami sudah mengatakan lebih baik kami berada di Mesir. Ya, meskipun dengan segala penderitaan yang sulit sekalipun. Ya, untuk apa kami bawa engkau ke padang gurun? Keluhan bangsa Israel. Dan Musa meneguhkan, jangan takut, percayalah. Ya. Dan terjadi, maka bangsa Israel, Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah dua dan mereka melewati laut itu menuju tanah terjanji. Dan bukan hanya itu, saudaraku terkasih, bahwa tentara Mesir dengan raja ini tidak sampai-sampai gitu loh. Tidak sampai-sampai menuju ke orang-orang Israel yang hanya berjalan kaki bersama 600.000 orang bersama dengan keledai sapi dan binatang peliharaan mereka. Coba bayangkan, nggak sampai-sampai. Karena dikatakan di situ dalam mereka dibimbing oleh tentara Allah yang menuntun mereka, menjaga mereka dan memimpin mereka dengan tangan perkasa dari Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengar, membaca kitab suci perjanjian lama, bagaimana bangsa Allah itu memimpin, membimbing, menuntun dan menjaga dan memelihara bangsa Israel. Nah, kalau saja Tuhan Yahweh yang dulu menyelamatkan bangsa Israel, apalagi kita sekarang ini. Dia tidak akan menelantarkan kita. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih, ada satu kata-kata dari surat Paulus mengatakan skio qui credidi. Saya percaya kepada siapa saya tahu. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Ya, saya tahu itu, kita tahu itu. Nah, dalam perjanjian lama dan bahkan lebih daripada itu dalam diri Yesus. Yesus ya, yang mati dibangkitkan, hidup kembali. Dan bangkit dan hidup kembali dan kembali kepada Bapa dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keraguan, ketakutan, ketidakberdayaan kita itu seringkali karena kita tidak tahu siapakah Tuhan itu. Skio qui credidi, saya tahu kepada siapa saya percaya. Kita tahu saudaraku terkasih. Maka penting dan perlunya kita membaca kitab suci ya. Kita merenungkan sabda Allah itu. Ya, kita mendengarkan sabda Allah itu dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi asalkan kita mau juga dari bagian kita sendiri untuk mencari Tuhan. Ya. Artinya kita mencari, berusaha untuk mengenal kehendak Allah. Jadi kita tidak cukup hanya seolah-olah bagian Tuhan. Ada bagian dari diri kita yang dituntut Allah juga yang harus kita lakukan, bagian kita. Mungkin juga kita terlalu malas. Mungkin. Ya. Kita terlalu malas untuk mencari Tuhan. Seolah-olah hanya minta dan minta dan minta. Mungkin juga kita tidak mau berkorban. Mungkin juga kita tidak mau meluangkan waktu untuk diam, untuk hening, untuk sujud, untuk menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga itu. Jadi kemalasan kita itulah yang menjadi sebab, alasan kenapa kita ya mungkin tidak dibantu oleh Tuhan. Karena kita tidak melakukan sesuatu bagian kita. Jadi kemalasan ketujuh dosa itu. Jadi kedosa itulah yang membuat kita tidak mau sujud kepada Tuhan. Jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya, Tuhan melakukan sesuatu kepada kita kalau kita juga melakukan bagian kita gitu loh. Bagian kita untuk bersujud menyembah Tuhan. Untuk diam dan hening mendengarkan kehendak Tuhan. Untuk membaca kitab suci. Ya.
untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mencintai orang-orang yang di sekitar kita, entah suami Anda, entah istri Anda, entah anak-anak Anda, entah orang tua. Ada bagian yang harus dituntut. Kita harus memberikan sesuatu, korban. Ya, kalau dikatakan itu korban, tapi ini kewajiban, yang suatu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak hanya menuntut, ya, orang Israel, orang Yahudi itu menuntut karena mereka seolah-olah apa yang ketika Tuhan melakukan sesuatu baru kita percaya. Tidak. Ada bagian dari diri kita yang harus kita jalankan. Ya. Maka kita harus wajib juga berkorban, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari saudaraku, kita berkorban, kita membaca kitab suci, kita merenungkan kitab suci, kita mendengarkan sabda Allah, kita memuji memuliakan Tuhan lewat misa online, ya. Kita melakukan segala sesuatu supaya kita mampu memahami dan mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Skio qui credi. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Tuhan melakukan segala yang baik untuk kita. Tuhan melakukan yang terindah untuk kita. Asalkan kita juga mau berkorban untuk orang di sekitar kita. Melakukan yang terbaik untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk tetangga. Juga di masa yang sulit ini. Ya, semoga Anda dan kita semua diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh kita menjalankan apa yang wajib kita lakukan demi kebaikan orang lain, demi keselamatan orang lain. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Singkirkan rasa malas dalam diri kita untuk berbuat baik dan tetap berbuat baik meskipun banyak orang yang melakukan perbuatan yang jahat. Kita harus mulai dengan berbuat baik. Tuhan memberkati Anda dan semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan dan disembuhkan dan terus mencari Tuhan, menemukan Tuhan sebagai Tuhan yang setia, setia dan setia. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.